Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Lorong Edukasiku. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai fisika modern tentang zat padat kristalin, amorf, dan cacat kristal. Baik, pada pembahasan pada fisika modern ini, topik tentang zat padat itu ada beberapa pokok bahasan yang perlu Anda pahami. Yang pertama yaitu tentang zat padat kristalin dan amorf. Yang kedua tentang cacat kristal. Yang ketiga tentang ikatan ionik. Yang keempat tentang ikatan kovalen. Yang kelima tentang gaya van der Waals. Yang keenam tentang ikatan logam, yang ketujuh tentang hukum Ohm, 8 tentang teori pita zat padat, yang ke-9 tentang semikonduktor ketak murnian, dan yang ke-10 adalah piranti semikonduktor. Pada bahasan fisika modern ini merupakan nanti akan menjadi bekal bagi Anda dalam menempuh mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah zat padat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang zat padat kristalin dan amorf, serta cacat kristal. Zat padat kristalin. Secara makroskopis, Anda lihat bahwa benda-benda yang ada di sekitar Anda kebanyakan mungkin merupakan sebuah zat padat, seperti meja, kursi, dan sebagainya. Secara makroskopis, sifat umum zat padat, pasti Anda sudah tahu, bedanya adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Itu adalah penampakan secara makroskopis. Zat padat terdiri dari atom-atom, ion-ion, ataupun molekul-molekul yang letaknya berdekatan dan terikat kuat oleh gaya antar partikelnya. Selanjutnya, partikel zat padat bergetar di tempat. Jadi, partikel zat padat bergetar di tempat dan mampu menggetarkan partikel di sebelahnya. Tapi partikel yang tadi masih tetap berada dalam posisinya. Sebagian besar zat padat itu berbentuk kristalin dengan atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul yang tersusun membentuk pola 3 dimensi. Kemudian dari pola 3 dimensi itu terjadi secara berulang dan teratur. Keteraturan itu memiliki keteraturan yang berjangkauan panjang istilahnya ya. Jadi keteraturan itu berjangkauan panjang sehingga membuat sebuah zat padat tersebut memiliki ikatan yang cukup kuat. Kemudian zat padat kristalin itu bersifat anisotropik. Selanjutnya tentang zat padat amorf. Jadi kalau kita sudah belajar tentang apa itu zat padat kristalin, selanjutnya tentang zat padat amorf. Zat padat amorf memiliki struktur keteraturan yang berjangkauan lebih pendek dan bersifat isotropik. Bisa Anda lihat di slide sebelah ini. Zat padat amorf contohkan pada boron trioksida. Selain itu, zat padat amorf biasanya dimanfaatkan pada bidang farmasi yang biasanya digunakan untuk membuat kapsul. Jadi kalau Anda tahu kapsul itu kan awalnya zat padat, tapi ketika Anda menelannya atau meminumnya, lama-kelamaan kan pembungkus kapsul itu akan bisa larut dalam tubuh Anda. Oke, itu adalah contoh dari zat padat amorf. Zat padat amorf disebut juga zat cair super dingin yang kekakuannya timbul dari viskositas, yaitu viskositas dengan kekentalan yang sangat tinggi. Zat padat amorf bersifat vitreous atau glassy, jadi dia agak mengkilap. Kalau Anda lihat di slide sebelah itu ya, agak mengkilap di situ. Kemudian gelas, ter, dan plastik sintetik itu merupakan contoh dari zat padat amorf. Oke, perbedaan antara kedua keteraturan yang sempat saya jelaskan tadi itu tergambar dalam gambar berikut ini. Itu adalah contoh dari gambar ikatan molekul atau struktur molekul dari boron trioksida yang berada dalam dua kondisi. Satunya dalam kondisi kristalin dan satu lagi dalam kondisi amorf. Anda bisa lihat keteraturan untuk dalam kondisi kristalin itu berjangkauan panjang, kemudian kalau dalam kondisi amorf itu berjangkauan pendek. Pengkristalan dari bentuk seperti gelas ini berlangsung lamban dan dapat mengalami detrifikasi jika dipanaskan sampai hampir lunak. Oke, bisa dilihat di slide-nya ya. Selanjutnya, itu tadi tentang zat padat kristalin dan amorf. Berikutnya tentang cacat kristal, seperti ada kode arsu. Tidak ada yang sempurna.
Artinya meskipun kristal tadi memiliki keteraturan dan berjangkauan panjang, ternyata juga memiliki sebuah kecacatan dalam kondisi tertentu. Jadi ada istilahnya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Oke, cacat dalam struktur kristal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama contohnya adalah karena kehilangan atom. Yang kedua, atom yang tidak berada pada tempatnya. Kemudian yang ketiga adanya kehadiran atom asing. Hal ini berpengaruh besar pada sifat fisis yang dimiliki oleh kristal. Jenis cacat kristal meliputi cacat titik dan dislokasi. Nah, jadi ada dua jenis cacat kristal, yaitu cacat titik dan dislokasi. Cacat titik itu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah kekosongan. Bisa Anda lihat di gambar yang A, di situ ada bagian yang kosong. Kemudian adanya interstial, yaitu suatu atom tadi tidak berada dalam posisinya. Kemudian yang ketiga adalah adanya ketidakmurnian atau terjadi substitusional dan ketidakmurnian interstial. Bisa Anda lihat di gambar bagan yang C dan D. Oke, saya lanjutkan. Sahabat lorong edukasiku. Berikutnya tadi sudah saya jelaskan sedikit kekosongan dan interstial. Apa penyebabnya? Kekosongan dan interstial itu terjadi pada suatu kristal sebagai akibat dari dua hal. Yang pertama adanya eksitasi termal dan memerlukan energi sebesar 12 elektron volt. Hal ini dilakukan dengan cara memanaskan zat padat hingga mencapai temperatur tinggi sehingga terbentuk banyak cacat dan mendinginkannya dengan cepat secara tiba-tiba. Sehingga terjadi cacat tambahan pada temperatur akhirnya. Oke, penyebab yang kedua yaitu adanya radiasi partikel. Yaitu misal dalam sebuah reaktor nuklir, kemudian di situ ada sebuah neutron yang berenergi tinggi ditembakkan atau menumbuk atom dalam kristal tersebut. Maka akhirnya nanti kan atomnya tuh istilahnya tereksitasi atau meloncat. Nah, maka kan timbul kekosongan di situ atau bisa juga atomnya tadi itu tidak berada pada tempat yang semestinya. Sehingga terlepas dari kedudukan normalnya, sehingga mengakibatkan perubahan sifat bahan yang ditembaki tadi. Sehingga sifat bahannya itu menjadi getas atau mudah patah. Oke, selanjutnya cacat titik dalam kristal itu memungkinkan terjadinya difusi atom. Apa itu difusi atom? Jika terdapat kekosongan, tadi kan saya singgung, ada kekosongan di dalam atom tadi. Jika terdapat kekosongan, difusi terjadi dengan lompatan atom yang berdekatan ke tempat kosong itu. Sehingga kan pasti timbul kekosongan baru di belakangnya. Artinya di tempat atom itu yang tadi, karena dia atomnya itu mengisi kekosongan itu, maka yang dia tinggalkan kan menjadi posisi yang kosong. Begitu seterusnya disusul oleh atom yang lain dan mengisi tempat tersebut. Peristiwa itu tadi disebut dengan difusi atom. Contoh peristiwa difusi atom sebagai contoh ketika Anda mensolder. Ya, mensolder, biasanya Anda ingin menggabungkan suatu kabel tertentu, kemudian Anda punya timah, kemudian Anda solder di situ, kan timah itu zat padat ya. Ketika Anda panaskan, maka Anda menyebabkan suatu kecacatan di dalam zat padat itu. Nah, kan tadinya awalnya padat menjadi agak lunak, kemudian bisa Anda gunakan untuk melapisi suatu kabel yang tadinya terputus. Oke, itu contoh peristiwa menyolder. Kemudian yang kedua diterapkannya pada peristiwa melapisi logam. Tujuan dari melapisi logam adalah agar logam tersebut tidak mengalami pengkaratan. Oke, dan banyak tujuan yang lainnya juga. Jika terdapat kekosongan. Yang kedua, jika terdapat interstial, difusi terjadi ketika atom itu bermigrasi melalui kristal itu. Difusi bergantung pada besarnya temperatur. Efek ketakmurnian terjadi pada sifat listrik semikonduktor yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Oke, sahabat lorong edukasiku, tadi penjelasan tentang cacat titik di dalam kristal. Selanjutnya, ini penyebab cacat kristal yang kedua, yaitu tentang dislokasi. Cacat kristal dengan sebaris atom tidak terletak pada kedudukan yang seharusnya. Baik, saya ulangi. Jadi dislokasi itu adalah cacat kristal dengan sebaris atom tidak terletak pada kedudukan yang seharusnya. Terdapat dua bentuk dasar dari dislokasi. Yang pertama adalah dislokasi tepi, yang kedua adalah dislokasi skrup. Dislokasi tepi bisa Anda lihat di slide tersebut pada gambar A.
B dan C. Dislokasi tepi disebut juga dengan dislokasi line, yaitu memindahkan selapis atom yang diikuti dengan adanya akomodasi larik atau arraynya pada cacat tersebut. Bisa Anda lihat di situ ya, ada sebuah deretan atom ke baris kedua di situ, ada 3 atom. Ternyata ketika diberikan gaya, dia akan pindah ke larik ketiga, begitu seterusnya, sampai dia mengalami dislokasi tepi. Oke, selanjutnya tentang dislokasi skrup. Jadi, pembentukan dislokasi ini seperti membayangkan suatu irisan dibuat pada kristal sempurna sampai bagian tengahnya. Kemudian, satu bagian dari potongan ini digeser relatif terhadap yang lain. Lapisan atomik membuat spiral atau pola skrup di sekeliling dislokasi itu. Oke, sebagai mudahnya untuk memberikan gambaran pada Anda. Misalkan ketika Anda punya kue ulang tahunnya. Nah, kue ulang tahun itu kalau Anda memotong, itu kan Anda memotong tepi sebelah sini dan sebelah sini Anda potong. Kemudian Anda punya pisau di bawahnya, kemudian kan Anda tarik di situ. Nah, itu adalah merupakan contoh penggambaran seperti dislokasi skrup tadi. Ada bagian yang mengalami dislokasi. Oke. Dengan adanya dislokasi ini, awalnya suatu benda itu, meskipun zat padat, yang awalnya bersifat elastis, bisa mengalami deformasi atau perubahan. Lama-kelamaan, deformasi ini akan mengakibatkan sebuah deformasi plastis dan lama-lama zat padat tersebut akan mengalami keretakan. Sebagai contoh, misalkan Anda punya karet ya, karet itu kemudian Anda tarik, pada awalnya dengan gaya tertentu bisa saja karet tadi bisa kembali kepada posisi semula atau ukuran semulanya. Tetapi lama-kelamaan karet tersebut tadi ketika sudah mengalami titik di mana dia tidak bisa kembali pada posisi semula, kalau Anda kenal dalam bahasa Jawa istilahnya molor ya, itu dikatakan dia sudah tidak bisa kembali pada posisinya semula, dikatakan dengan deformasi plastis. Kemudian kalau Anda tarik terus karetnya tadi atau benda tersebut, maka lama-kelamaan kan putus ya, atau kalau dalam kristal itu bisa mengalami retakan. Oke, itu sebagai contoh penggambarannya. Selanjutnya, kehadiran dislokasi menjelaskan mengapa kekuatan zat padat biasanya hanya satu fraksi saja dari kekuatan yang seharusnya berdasarkan struktur kristal yang sempurna. Oke, itu penjelasan mengenai dislokasi ya. Pengerasan. Pada zat padat, dislokasi berlipat ganda ketika terjadi aliran plastis deformasi yang berkesinambungan. Akhirnya, jumlah dislokasi menjadi sangat besar, sehingga saling berkaitan dan menghambat gerak masing-masing. Anda bisa bayangkan banyak sekali dislokasi, kemudian menghambat gerakan di dalam partikelnya tadi atau atomnya, sehingga hal ini menambah sebuah bahan semakin bersifat plastis dan bisa mengalami pengerasan. Oke, itu ya tentang definisi pengerasan. Kemudian ada cara untuk menguranginya, yaitu dengan annealing. Jika kristal yang mengalami pengerasan dipanaskan, larik atomik tak teraturnya cenderung untuk kembali menjadi teratur tadi. Nah, jadi kan tujuannya ada dislokasi, posisinya tidak teratur, kemudian dilakukan annealing dengan tujuan agar posisinya itu kembali teratur. Kenaikan temperatur menambah energi vibrasional atom-atom untuk memulai pelepasan energi yang tersimpan dalam dislokasi. Contohnya, batang dan lembaran baja, lihat di situ ya, yang dibuat atau dibentuk dengan cold rolling itu jauh lebih keras daripada yang dibentuk dengan hot rolling. Kristal yang mengalami pengerasan bisa mengandung 10⁻⁶ meter dislokasi per meter kubik volumenya. Dan dengan annealing itu dapat direduksi atau dapat dikurangi menjadi 10⁻⁶ sampai 10⁻10 meter. Oke, itu tentang dislokasi, pengerasan, dan juga annealing. Selanjutnya yang terakhir tentang memasukkan atom atau unsur lain yang tadi sempat saya singgung, itu biasanya diterapkan pada semikonduktor. Tujuannya apa? Bertujuan untuk merintangi slip dan menghalangi terjadinya gerak dislokasi. Penambahan unsur itu, unsur apa saja yang bisa ditambahkan di dalam atom? Maaf, sebentar. Oke, penambahan unsur itu seperti karbon, kromium, mangan, dan tungsten pada besi mengubahnya menjadi baja yang lebih kuat dan mereduksi slip. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang zat padat kristalin, zat padat amorf,
dan cacat kristal. Tetap sabar, semangat, dan tersenyum karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Selamat belajar dan tetap stay physical distancing. Tetap belajar ya, ayo fokus tadi. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan, sahabat Lorong Edukasiku, share to its value. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.